Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang begitu banyak kepada kita hingga saat ini. Serta tak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmatnya tercurah kepada kita hingga sampai saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang mengatakan, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia bersabar, jika ia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur. Dan jika ia tertimpa kesusahan, maka ia akan bersabar. Dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim sejati tentu akan selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Sementara jika ia tertimpa musibah, maka ia akan bersabar. Mengapa syukur menjadi penting? Pasti penting, sebab ada banyak manfaat yang secara langsung akan kita dapatkan. Yang pertama, kita akan jauh dari berbagai penyakit hati. Yang kedua, hidup akan penuh keberkahan. Yang ketiga, Allah janjikan kenikmatan surga. Yang keempat, Allah akan tambah nikmat yang lainnya. Yang kelima, mempertebal iman seseorang. Dan yang keenam, akan membuat hidup kita lebih tenang. Lalu, bagaimana caranya kita bersyukur? Kita tak perlu repot-repot. Cobalah kita rasakan apa yang kita punya saat ini. Misalnya tentang kesehatan, keluarga, rezeki, pekerjaan, dan lain-lain. Semua itu patut kita syukuri, lantaran tak semua orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu, marilah mulai saat ini kita tanamkan seolah rasa syukur dalam diri agar hidup kita menjadi lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yaskur qalila, lam yaskur katsira." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini benar sekali. Bagaimana mungkin seseorang dapat mensyukuri rezeki yang banyak, sedangkan rezeki yang sedikit dan tetap terus Allah beri sulit untuk disyukurinya? Bagaimana mau disyukuri? Sadar akan nikmat tersebut saja mungkin tidak terbetik dalam hatinya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa nikmat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nikmat yang nampak di mata hamba, dan yang kedua adalah nikmat yang diharapkan kehadirannya, dan yang ketiga adalah nikmat yang tidak dirasakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat menceritakan bahwa ada seorang Arab menemui Amirul Mukminin Ar-Rasyid. Orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat dan mengokohkanmu untuk mensyukurinya. Semoga Allah juga memberikan nikmat yang engkau harap dengan engkau berprasangka baik padanya dan kontinu dalam melakukan ketaatan padanya. Semoga Allah juga menampakkan nikmat yang ada padamu namun tidak engkau rasakan. Semoga juga engkau mensyukurinya." Al-Rasyid pun terkagum-kagum dengan ucapan orang ini. Lantas beliau berkata, "Sungguh bagus pembagian nikmat menurutmu tadi." Kitab Al-Fawaid Ibnul Qayyim terbitan Darul Aqidah halaman 165 sampai 166. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang sering kita lupakan. Kita mungkin hanya tahu berbagai nikmat yang ada di hadapan kita, semisal rumah yang mewah, motor yang bagus, mobil yang mahal, gaji yang besar, dan sebagainya. Begitu juga kita senantiasa mengharapkan nikmat lainnya, semacam berharap agar tetap istiqomah dalam agama ini, bahagia di masa mendatang, hidup kecukupan nantinya, dan lain-lain. Namun ada pula nikmat yang mungkin tidak kita rasakan, padahal itu juga nikmat. Kesimpulannya, oleh karena itu kita diwajibkan untuk mensyukuri nikmat Allah yang paling kecil hingga ke paling besar. Maka jika kita diberikan oleh Allah
ujian yang sangat besar, maka kita akan lupa nikmat yang sangat besar, maka kita akan lupa dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semasa kita hidup di dunia ini. Maka oleh karena itu Allah telah memberikan kita ujian kepada kita nikmat yang sangat sedikit, supaya jika kita mendapati nikmat Allah yang paling banyak, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, inilah yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.